Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Ahad. Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung dan bergantung semua makhluk, baik itu manusia, jin, tumbuhan dan seluruh hewan. Kemudian kita panjatkan juga salim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarga tercintanya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita salah satu di antara hamba yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, yang mana sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita dan kita akan berpisah dengan bulan Ramadan tersebut. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalani bulan Ramadan ini, tentu saja ada beberapa hal yang kita rasakan, apalagi kita sudah berada di penghujung. Pertanyaan yang terus bergelut di kepala kita yaitu, apakah seluruh amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Ya, karena kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana lagi bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, ya, bulan pendidikan, di mana kita dididik untuk berubah, dididik untuk menjadi lebih baik karakter kita, menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Kemudian bulan Ramadan juga mengajarkan kepada kita bahwasanya banyak amalan yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan, baik itu dari subuh pagi hari sampai malam hari. Banyak ibadah yang kita kerjakan dari siang hari ke malam hari. Nah, kemudian ketika kita mengerjakan semua hal tersebut, apakah semua amalan kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan di siang harinya dan ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian ada juga yang amalan yang di malam harinya, sebagaimana sabdanya, "Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang senantiasa menghidupkan malam harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, pertanyaan kita, apakah ibadah yang kita lakukan di siang hari dan ibadah yang kita lakukan di malam hari akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah semua ibadah yang kita lakukan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Teman-teman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kultum kali ini saya akan membawakan kultum singkat yang berjudul tolak ukur keberhasilan seseorang, apakah dia berhasil menjalankan ibadah puasa atau tidak. Nah, jadi tolak ukur itu, yang dimaksud dengan tolak ukur adalah syarat ataupun bagaimana cara kita mengetahui apakah
ibadah yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan sukses kita jalani atau tidak. Apa tolak ukurnya? Nah, insyaallah kita akan bahas kali ini. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa indikator yang sudah seharusnya kita ketahui bahwasanya bagaimana cara kita melihat keberhasilan kita menjalani Ramadan atau tidak. Yang pertama yaitu peningkatan keikhlasan. Nah, harus kita ketahui bahwasanya ketika kita berpuasa, ibadah puasa yang kita lakukan itu langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalannya langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah langsung yang membalaskannya kepada kita. Nah, jadi kalau ibadah-ibadah lainnya, contohnya sholat, mungkin zakat atau ibadah-ibadah lainnya, itu untuk diri kita sendiri. Kita lakukan, kita mendapatkan amalan untuk kita sendiri. Nah, berbeda dengan puasa, puasa ini langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita senantiasa harus ikhlas menjalankannya. Nah, karena kenapa? Nah, karena ketika kita ikhlas menjalankan ibadah puasa, insya Allah, nah, keberhasilan sudah kita dapati. Nah, karena indikator pertama dari tolak ukur keberhasilan dari berpuasa adalah peningkatan keikhlasan. Nah, senantiasa kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ya, ikhlas adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi dari mulai kita sholat, semua ibadah yang kita lakukan, dan bahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kita tidak mengharapkan dari siapapun lagi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian indikator yang kedua adalah kita memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa muraqabatullah. Nah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan adalah semua yang kita lakukan, baik itu perbuatan kebaikan dan kejahatan, bahwasanya Allah Maha melihat. Bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Nah, jadi udah senantiasa ketika kita menjalani Ramadan khususnya, nah nanti apalagi kita keluar dari Ramadan, kita sudah seharusnya berubah diri kita dari yang buruk menjadi yang baik, ya. Nah, dari yang sebelumnya tidak mengerti apa-apa, nah, ke banyak belajar. Nah, begitupun yang lainnya. Jadi senantiasa semua yang kita lakukan, baik dari semua kegiatan kita harus senantiasa bahwasanya kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga adalah peduli sosial. Nah, ini baru hablum minan nas. Nah, hubungannya dengan manusia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita berpuasa, kita merasa lapar tentunya, kemudian kita merasa haus, dahaga. Nah, begitu ketika merasa tersebut, orang lain juga merasakan hal yang sama. Nah, bagaimana rasa itu kita muncul, sosial kita terhadap sesama manusia, kita senantiasa berbagi. Ya, bersedekah di masjid atau kita keliling, kita berbagi sesama, bahwasanya mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka merasa lapar, mereka merasa haus. Nah, makanya ketika itu sudah kita jalanin, insya Allah puasa kita berhasil karena peduli sosial kita sudah ada. Itu indikator yang ketiga. Kemudian indikator yang keempat adalah kita sukses dengan Lailatul Qadar. Nah, jadi harus kita garis bawahi bahwasanya Lailatul Qadar adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Nah, udah jelas diturunkannya pada bulan Ramadan. Untuk tanggalnya puasa keberapa kita tidak ada yang tahu. Ya. Nah, banyak yang berpendapat para ulama bahwasanya dia turun di 10 hari terakhir di malam ganjil. Ya. Nah, cuman untuk tanggal yang semestinya kita tidak ketahui karena tidak ada dalam Al-Qur'an kapan tanggalnya turun Al-Qur'an. Yang kita ketahui bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an, ya. Nah, hanya turunnya pada bulan Ramadan. Nah, dan malamnya disebut dengan malam Lailatul Qadar. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolak ukur keberhasilan kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan yaitu saya singkat rumusnya menjadi dua, ya. Yaitu 2B. Nah, yang pertama bertambah, yang pertama berubah, kemudian yang kedua bertambah.
Nah, kita bahas dulu yang pertama, bertambah, berubah. Nah, jadi perubahan yang kita miliki selama bulan Ramadan, nah, senantiasa kita istiqomah dalam perubahan yang kita miliki. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah seseorang itu berubah, seseorang itu berhasil menjalankan ibadah puasa, yang pertama harus kita lihat perubahan dalam diri kita. Yang dimaksud adalah yang sebelumnya kita mungkin merasa diri kita buruk, yang sebelumnya kita jarang melakukan sholat, yang sebelumnya kita bahkan tidak berpuasa, yang sebelumnya bahkan kita tidak sholat tarawih, yang sebelumnya bahkan kita tidak pernah bersedekah. Nah, insya Allah di bulan Ramadan ini kita senantiasa sholat, dari mulai itu sholat 5 waktu yang wajib, kemudian sholat sunnah-sunnah, ya, yang mana termasuk sholat tarawih, dan kita hidupkan sholat malam kita. Nah, itu perubahan yang kita miliki. Nah, kemudian perubahan yang kita miliki bukan kita sendiri yang kita sadari, ya. Oh, saya sudah sadar. Nah, saya sudah merasa bahwa diri saya berubah. Nah, saya sudah berubah menjadi lebih baik. Nah, itu salah. Jadi bukan diri kita yang menilai. Nah, jadi ketika perubahan yang kita miliki, yang menilai adalah teman kita, yang menilai adalah keluarga kita. Contohnya misalkan adik-adik di rumah, nah, yang senantiasa sebelumnya tidak pernah menjalankan sholat, misalnya ya, contohnya, kemudian jarang sedekah, kemudian jarang mengaji, ya. Nah, ketika bulan Ramadan, nah, adik-adik malah berubah menjadi lebih baik, ya, sholatnya lebih dijaga, nah, kemudian baca Qur'annya lebih banyak, nah, kemudian banyak amalan-amalan lain yang adik-adik lakukan. Nah, kemudian yang nilai siapa? Keluarga kita, ya. Nah, mungkin adik-adik di rumah menjalankan ibadah puasa dengan menjalankan ibadah-ibadah lainnya, kemudian dikomentarin oleh ibu atau ayah, ya, Masya Allah, nah, anakku, anak saya atau anak ibu hari ini atau puasa kali ini sangat berubah dengan sebelumnya, ya. Nah, dari sebelumnya masih suka marah-marah, dibilangin mungkin tidak mendengar. Nah, pas bulan Ramadan langsung berubah menjadi baik, ya. Nah, apa yang dibilang mungkin udah diturutin, kemudian begitu juga amal-amal ibadah lainnya, ya, seperti mungkin mengaji, sholat, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu perubahan yang kita miliki, ya, yang di bulan Ramadan. Jadi tolak ukur yang pertama yaitu perubahan pada diri kita. Apakah kita berhasil menjalankan ibadah puasa atau tidak? Kita melihatnya dari perubahan diri kita, dan perubahan diri kita bukan kita yang sendiri yang menilai, bahkan bahwasanya yang menilai adalah orang lain, ya, bisa teman sendiri atau keluarga. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian B yang kedua yaitu bertambah. Nah, tadi B pertama itu perubahan, berubah, B yang kedua itu bertambah. Nah, yang dimaksud dengan bertambah yaitu ketika kita menjalankan ibadah puasa, tentunya kita harus istiqomah, ya, tetap dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, ternyata kalau kita mau berhasil menjalankan ibadah puasa, tidak terbatas, ya, tidak terpaku dengan istiqomah. Jadi istiqomah saja tidak cukup. Nah, jadi kita harus bertambah. Nah, apa yang dimaksud dengan bertambah? Jadi yang sebelumnya mungkin sholat hanya menjalankan sholat wajib saja, nah, mungkin di luar Ramadan nanti, nah, kita senantiasa menjalankan ibadah sunnah lainnya, ya. Kita hidupkan sholat malam, kita hidupkan sholat duha, kita hidupkan sholat-sholat yang lainnya. Nah, begitu juga dengan baca Al-Quran. Mungkin sebelumnya kita hanya membaca 2 lembar dalam sehari. Nah, insya Allah mungkin kita harus bertambah, ya, hari-harinya kita harus bertambah 5 lembar, bahkan 1 juz per hari. Nah, begitu juga amal-amal lainnya. Nah, jadi B yang kedua yaitu bertambah. Nah, jadi tolak ukurnya ketika kita berhasil atau tidaknya menjalankan ibadah puasa, kita lihat dari 2B. Yang pertama itu berubah, yang kedua bertambah. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di Kultum Ramadan kali ini, yaitu tolak ukur keberhasilan seseorang
apakah dia berhasil menjalankan ibadah puasa atau tidak. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadikan kita hamba yang senantiasa istiqomah dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan apapun yang dilarangnya. Nah, kita senantiasa menghindari atau tidak melakukan apa yang dilarang. Nah, kemudian juga semoga Allah menjadikan ibadah puasa Ramadan kita menjadi bermakna, menjadi sebuah pahala, menjadi sebuah keberkahan dalam diri kita. Karena betapa ruginya orang yang menjalankan ibadah puasa namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya orang yang senantiasa menjalankan 1 bulan full puasa, nah dia tidak akan mendapat apa-apa kecuali dahaga dan lapar, Nah, jadi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, Nah, betapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, Nah, sungguh rugi. Jadi insyaallah untuk kedepannya kita senantiasa memiliki karakter yang senantiasa berubah dan bertambah dalam perubahan dan bertambahnya amal-amal ibadah di puasa-puasa kita. Nah, kemudian yang paling menonjol yaitu dalam perubahan yang kita miliki, tolak ukur seseorang keberhasilan dia menjalankan ibadah puasa yaitu di kehidupan selanjutnya, Nah, maksudnya adalah ketika ia keluar dari bulan Ramadan. Nah, jadi bukan hanya di bulan Ramadan yang senantiasa dia menjaga perubahan dan bertambah. Nah, tetapi juga keberhasilan bisa kita lihat dari kehidupan setelah Ramadan. Nah, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita berubah menjadi yang sebelumnya atau kita malah istiqomah dan menjadi lebih baik di luar bulan Ramadan. Nah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan hati kita dalam perbuatan baik dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, jadi kita tutup, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Ramadan menjadi bulan pendidikan bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.